Nama saya Raditya Dika dan pekerjaan saya adalah penulis. Sudah ada 5 buku, kebanyakan soal komedi sehari-hari yang berkutat dengan kehidupan saya pribadi atau pengamatan yang saya lakukan terhadap kegiatan sehari-hari aja sih. Nama saya Jo Uno, saya adalah pelatih profesional bela diri praktis. Pada umumnya orang yang belajar bela diri akan mempunyai pribadi atau karakteristik yang tidak mudah menyerah. Mentalitas yang baik dalam arti tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa dalam mempelajari bela diri. Good. Nice. Good. Hari ini ke tempat latihan Nejo supaya persiapan nanti begitu tarung-tarung sama bela diri tradisional yang lain bisa siap. Itu nih kesempatan saya untuk actually ngelihat Indonesia, ngelihat budayanya, terutama melalui bela diri. Capek. Capek banget. Pertanyaannya adalah mereka siap nggak ngadepin saya? Cepat, bertenaga, tapi juga bisa tenang dan melumpuhkan. Baik dengan tangan kosong maupun senjata. Rasanya tidak ada bela diri lain yang selengkap pencak silat. Tak hanya mengolah gerak dan menggunakan senjata, tapi silat juga mengajarkan sikap dan perilaku. Perkembangan silat Nusantara banyak dipengaruhi perguruan-perguruan dari Sumatera maupun Jawa. Tapi di Bali, ada perguruan yang lahir dari sejarah dan akar budaya setempat. Saya akan coba mempelajarinya sekaligus menjajal pertarungannya. Nah, disinilah saya berada di Denpasar, Bali, di Padepokan Silat Bakti Negara. Dari pertama saya masuk ke dalam juga udah kelihatan ini Bali banget gitu. Bisa dilihat di belakang ada patung-patung, ada pura-puranya, dan di sana udah mulai terdengar suara orang sedang berlatih. Saya akan langsung sana aja ketemu pelatihnya untuk minta diajarin silat Bakti Negara ini. Swastiastu, Bli. Swastiastu. Ya, nama saya Dika. Ya, Saya datang ke sini mau minta izin untuk belajar silat Bakti Negara. boleh, Oke. boleh. Itu di situ ada yang lagi latihan juga ya? Oh iya, kebetulan kita lagi persiapan untuk Kejurnas nanti di Riau bulan depan. Oh, oke, jadi mereka semua latihan di sini. Iya, Oke, kalau gitu untuk sekarang saya mau lihat-lihat dulu. ayo mari Saya langsung lihat-lihat ya. kita langsung ke bawah yuk. Bagus Ari adalah pewaris dari pendiri Bakti Negara. Sejak berdiri 50 tahun lalu, perguruan berkembang ke hampir seluruh kabupaten di Bali, hingga sebagian Nusa Tenggara. Saat ini, murid-murid pilihan Bakti Negara tengah bersiap ikut kejuaraan nasional. Semua guru hadir. Beruntung buat saya karena saya bisa bertemu mereka semua. Hari ini perguruan belum resmi menerima saya sebagai murid. Mereka meminta saya mengenal gerakan dasar pencak silat. Ya, benar-benar mulai dari gerakan paling dasar.
Latihan untuk para pesilat sering juga diadakan di pantai. Biasanya lebih rileks, sambil terus memompa fisik untuk menjaga stamina. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Ya. Terus. Jauh balik. Udara pantai yang segar perlu bagi mereka yang sudah berlatih berhari-hari di padepokan. Pak Slamet, kemarin Iya. kita udah lihat mereka latihan di tempat di perguruan kemarin. Iya. Sekarang mereka latihan lagi. Iya. Tapi ini lebih fun ya hari ini latihannya ya mereka ya. Di sini kita memang ya sedikit kita akali. Atlet itu biar nggak stres gitu. Iya. Harus latihan silat. Tapi kita perlukan fisiknya. Dia kan relax seperti tadi gerakannya relax gitu. Kayak main-main Iya. gitu. Tapi fisiknya luar biasa itu. Apalagi kita ambil pasir begini. Mereka kok latihan tapi diem aja beli. Ini tadi kan udah fisiknya terlalu payah dia. Sekarang istilahnya penenangan. Tapi dalam hatinya dia itu masih terkandung gerakan-gerakan yang tadi. Oh gitu. Iya. Jadi Visualisasi. visualisasi Ya, imajinasi visualisasi. gitu ya. Para pesilat boleh sedikit santai pada latihan kali ini. Tapi buat saya, hari ini tak boleh santai. Nah, saya sudah melihat bagaimana atlet-atlet pencak silat ini dilatih. Jadi sekarang giliran saya untuk dilatih sama Pak Slamet. Pak Slamet, kita mau ngapain nih latihannya apa nih? Kita akan berikan dasar-dasar pencak silat bakti negara, ya seperti kuda-kuda, Kuda. memukul, Wah, mukul. menangkis, itu yang kita akan lakukan sekarang. Ya, coba kita ulang. Ya, siap, Siap. sikap, jangkar kodok. Hup. Iya. Jangkar kodok. Jangkar namanya. kodok. Oke. Iya, ini jangkarnya kodok yang kuat. Iya. Itu kita melakukan sekarang maju. Pak Slamet, salah satu pelatih senior, mengajari saya gerakan dasar. Jangkar kodok, Iya. jangkar kuda, Iya. ini jangkar kendung, tarik. Nah, Oh, tarik gini ya? iya, tarik, iya. Angkat kaki kiri, jangkar tunggal. Oke. Ya, taruh lagi. Sip. Itu di Badan posisi saya yang jangkar. tak lentur ini benar-benar Diangkat. ditantang dalam Kalau latihan dasar. Angkat, lakukan pukulan meruncing. Belum lagi Ini dasar saya harus satu. menghafal nama-nama Kalau jurus. namanya ular menyeberang sungai. Ular penyeberang sungai. Sungai. Pakai perahu. Iya. Lakukan ikan cucut menembus ombak dengan Tangan tangan kanan. kanan. Oke. Siap. Maju kanan. Hup. Hup. Ini pas. Pas. Tapi nama-nama jurus yang unik membantu saya mengingatnya. Ya itu tadi pelatihan dasar teknik-teknik buat kuda-kudanya, buat pukulannya, ada ikan cucut menembus ombak, ada Ular menyeberang. ular menyeberang sungai, mungkin nanti ada ikan teri pergi ke pasar. Pokoknya semua gerakan-gerakan ini buat saya baru dan ternyata lebih susah daripada yang dibayangin gitu ya. Kakinya harus kuat, tangannya juga harus condong ke depan dan segala macamnya. Mungkin kita coba lagi yang lain nanti ya. Sejak itu, saya resmi diterima sebagai murid. Swastiastu. Swastiastu. Baik, Saudara Dika, Ya. mulai hari ini kami menerima Saudara Dika untuk latihan di perguruan pencak silat Bakti Negara. Oke. Sejak itu pula, Sekian untuk Ari menjadi mentor saya selama berlatih. perguruan ini adalah perguruan pencak silat yang sudah cukup ternama dan berumur. Ya. Jadi tolong Anda untuk mengikuti peraturan yang sudah ada. Baik. Dan saya mohon disiplinnya. Ya. Dan baju ini bukan cuma sekedar simbol. Ini akan mengikat Anda untuk menjadi keluarga besar kami di Bakti Negara. Oke. Baik. Terima kasih, Bli. Seragam telah rapi terpasang, fisik dan mental siap untuk latihan. Sisanya tinggal menjaga supaya saya tidak cedera selama latihan Oke, hingga hari pertarungan. ujung kaki harus sama. Lakukan pukulan yang pertama. Tangan. Sekarang kita sini. Mengangkat.
Silat dan seni adalah dua hal yang tak terpisahkan. Gerakan dalam silat itu sendiri merupakan sebuah bentuk kesenian. Ari mengenalkan saya pada seorang guru untuk mempelajari gerak silat dalam kelas seni. Ia Pak Putu, atau akrab dipanggil dengan Pak Tu. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Niki Dika jadi latihan seni tradisional ya kan? Iya. Sedang ya bos, nanti dilatih kentan seni tradisionalnya. Becik. Ke jangkar-jangkarnya dan nanti buatkan satu tarian untuk bisa kita uji. Oke. Silakan Mas Dika. Iya. Pak Putu, ketemu lagi kita. Bagaimana, sehat semua? Sehat semuanya. Yang penting sehat. Ya, saya siap untuk dilatih sama Pak Putu. Dari Pak Tu saya tahu, pencak silat bisa dijabarkan dalam 3 aspek. Pandangan lurus ke depan, majukan. Silat sebagai olahraga akan memberi manfaat pada kesehatan tubuh dan juga prestasi olahraga lewat gerakan dan teknik silat yang dilakukan. Belakang. Iya, belakang. Tarik. Iya. Maju. Silat sebagai seni terlihat dari keindahan gerak dalam setiap jurus yang dilakukan. Balik. Terakhir, silat sebagai aspek mental spiritual yang akan memperkuat kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Kalau dikaitkan kedudukan kami, ya memang penyandang sabuk hitam, ya bertugas dalam spiritual saya. Kalau olahraga, kalau kita kaitkan dengan laga, dia harus keras, ya. Keras, betul-betul keras, tapi kalau seni, keras tapi lembut. Lihat ke belakang, ya turunkan. Memang kalau dikaitkan bela diri, olahraga, dan seni itu harus memang terpadu sedemikian rupa. Ya, seperti air mengalir, ya. Kalau air itu dibendung, dia pasti akan muncrat kembali muncrat. Ya. Semakin dilawan, semakin pantulannya semakin keras tuh air itu. Hup. Balik. Hup. Oke. Turunkan badannya. Turunkan badan. Angkat. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Putu Ya. tadi atas ajaran-ajarannya. Tapi ini kan belum nyambung, nanti kalau sudah nyambung gerakan 1, 2, 3, 4, 5 jadi telah tarian nanti. Baru jadi tarian. Ya. Tadi dasar-dasarnya Ya, lagi. dasar. Ya. Jadi tadi Pak Putu juga ngasih tahu dasar-dasarnya lagi, dari mulai beli Ari, Pak Slamet, dan sekarang Pak Putu semuanya ngajarin saya dasar-dasar dulu semua. Baru nanti Pak Putu akan mencoba untuk menyambungkan menjadi satu bentuk tarian ya Pak ya. Yang penting tadi dasar-dasarnya udah tahu lagi semuanya. Saya jadi penasaran gitu ya gimana mempraktekkan apa yang mereka sudah ajarin, semua dasar-dasar yang mereka sudah ajarkan di hari pertama nanti. Aduh, capek juga ya. Gerak jurus yang diajarkan Pak Tu harus saya hafal dan lakukan dengan benar. Ini adalah ujian saya pertama pada hari terakhir latihan nanti. Untuk melakukan gerak jurus, saya perlu kuda-kuda yang kuat. Ari kembali mengingatkan saya dengan gerakan dasar yang memperkuat kuda-kuda. Oke, next kita lanjut setelah hormat. Kita lanjut ke beberapa gerakan dasar. Ya, kita mulai dari jangkar. Jangkar. Ya, jangkar kita ada beberapa. Jangkar yang pertama adalah jangkar kodok. Ya, untuk seperti ini bisa diikuti. Ya. Ujung kaki harus sama dengan. Oke, ya. Seperti ini. Lebih rendah lagi coba.
Untungnya ini bukan yang pertama kali. Oke, dari pertama. Saya masih ingat Dari beberapa posisi, gerakan yang diajarkan Pak Slamet di terbuka pantai. di tengah. Tarik, terbuka di tengah. Ya, ini namanya jangkar kembang. Jangkar kembang. Setelah jangkar kembang, kita luruskan ke depan. Ke depan. Ini namanya jangkar kuda. Oke. Itu udah 3 berarti ya. Saya pun kembali menghafal nama-nama unik dari gerakan. Pukulan yang pertama. Iya. Namanya pukulan ular menyeberang sungai. Ular menyeberang sungai. Oh Iya, ya, kemarin oke. udah dikasih. Saya bertemu lagi dengan ular menyeberang sungai, Ada 2 di ikan bahasa cucut Indonesia, menembus sikat bujur, ombak, sikat seliwah. hingga pohon Sikat tumbang bujur dan berarti nelayan tangan. mendayung. Oh, berarti pakai tangan ini. Gerakan hewan di alam Dan sekitarnya posisi kepala turun mengilhami juga. gerakan dasar Untuk silat bujur, bakti negara. Gerakan vertikal, Hah? yang seliwah horizontal. Iya. Ular menyeberang sungai. Maju kaki kanan. Ya. Misalnya, Siap. gerakan ular saat menyeberang sungai, agar tidak tenggelam, ular harus bergerak cepat dan mantap. Berikutnya ada jurus pohon tumbang. Pohon tumbang. Ya. Sekarang kita sini. Oke. Posisi tangannya menghadang ya. Iya. Sasarannya adalah diratakan dengan ulati. Oke, siap. Pandangan ke depan. Memaku jagat. Iya. Oke. Kebayang nggak kira-kira seperti apa? Sementara gerakan paku jagat, kuda-kudanya harus rendah, Iya. karena sasaran ada di bawah. Nah, kaki kanan, kaki yang belakang. Namun ada pula gerakan yang dilarang karena terlalu ekstrim atau berbahaya jika dilakukan dalam kompetisi. Kita masuk. Nah, Masuk. Ya. Yang membahayakan itu seperti ini. Kalau mengangkat. itu tadi ada beberapa tambahan lagi, yaitu teknik-teknik tangkapan dan dijelasin juga bantingan-bantingan yang nggak boleh dan yang boleh juga apa. Sekarang semuanya udah pada datang, teman-teman dari perguruan sini. Kan pembunuh Jadi sepertinya sudah untuk hari ini latihan fisik saya dan beberapa latihan jurus saya bersama Beli Aji tadi. Saya mau lihat dulu mereka latihan apa lagi. Pada dasarnya, setiap latihan ditujukan untuk melatih cipta, rasa, dan karsa manusia. Tidak bertujuan menghancurkan lawan, tetapi sebagai alat pengembangan dan penyempurnaan diri. Belum cukup waktu untuk menyempurnakan gerakan, saya sudah harus melewati latihan fisik. Dengan waktu latihan yang minim, keterampilan silat saya harus digenjot untuk bekal bertarung nanti. Langsung berasa di tangannya. Satu, dua, tiga, 100. Belum. Oh, belum. 2, 7, Sepertinya tak ada lagi waktu untuk mengatur napas. 9, 10 sampai di bawah. Oke, up. Belum cukup waktu untuk menyempurnakan gerak, saya sudah harus melewati latihan fisik. Samsak ini. Oke. Coba lakukan pukulan ya, yang cukup dalam ya. Hmm. Ingat, teorinya ini tidak boleh lepas. Oke. Dengan waktu latihan yang minim, keterampilan silat saya harus digenjot untuk bekal bertarung nanti. Sepertinya tak ada lagi waktu untuk mengatur napas. Latihan demi latihan mengisi hari-hari saya di Padepokan. Setiap kali latihan, tantangannya tidak pernah bertambah ringan. Hari ini, saya mencoba berbagai sarana. Ingat, coba diperhatikan. Kepalan. Kepalan. Ya. Jempol dimasukkan. Jadi yang mengena bukan bagian lurus seperti ini. Oke. Cuman bagian Bagaimana memukul yang benar, saya baru tahu di sini. Jadi yang kena adalah ini. bagian ini. Iya. Kalau caranya salah, Tajam. kepalan tangan bisa nyeri. Sakit. Sakit kakinya. Sekarang kita coba latihan menggunakan box ya. Oke. Sasarannya sama seperti tadi, cuman lebih enaknya lebih tepat, bisa lebih tepat sasaran. Iya, lagi. Sekarang kita ganti. Gantung. Oke.
Ari juga melatih kekuatan tangan saya dengan cara bergelantungan. Berasa? Berasa. Lanjut. Iya. Oke, nah tadi latihan. Ya. Langsung berasa di tangannya. Cuman yang sebenarnya agak bikin perih itunya, besinya. Putar ya. Iya. Itu karena belum terbiasa tangannya. Oke. Nah, itu tadi untuk latihan-latihan. Jadi sesuai. Misalnya kita latihan untuk pukulan, itu akan berasa di otot-otot tangan. Ya. Kalau untuk tendangan, pasti berasa di otot-otot kaki. Oke. Itu tadi saya udah diajarin sama Beli Ari cara-cara berlatih menggunakan alat-alat kalau sekarang. Udah ada tendangan, ada pukulan. Yang paling susah mungkin tadi yang gantung-gantung tadi. Karena selain langsung berasa semua ke tangan, juga saya belum terbiasa megang besinya. Keren banget, asik banget, dan capek banget. Saya belajar banyak hari ini dari Beli Ari. Makasih Beli. Ari seperti tidak puas melihat saya kelelahan. Turun sesuai dengan aba-aba saya. Iya. Saya hitung 10 sampai di bawah. Oke. Oke, 1. 1. Belum. Oh belum? 2. 2. 3. 3. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10 sampai di bawah. Oke, up. Atas. 1. 1. 7. 8 Delapan. setengah. 9. 9. 10. 10. Oke, itu sama dengan 10 kali push up, Mas. Itu sama dengan 10 kali push up. Enggak, itu seperti 100 kali push up. Oke. Beragam latihan menunggu untuk saya lewati. Kelihatannya mudah, tapi saat mencobanya perlu tenaga besar. 10. Yuk, lanjut. Yuk. 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Lanjut sekarang sit up. Sit up. Ya, yuk sama-sama duduk. Angkat kaki. Yang menyebalkan, Ari justru melakukan semua gerakan sambil tertawa santai. Oke, cuaca cukup bagus hari ini. Iya, cuacanya bagus dan berat. 8, 9, 10. Oke, angkat. Itu sama dengan 10 kali push up juga, sit up juga. Iya, 100 kali sit up. 100. Terima kasih tadi latihan-latihan fisiknya. Benar-benar merubah mindset saya sama yang udah ada sebelumnya. Itu tadi Beli Ari ngajarin saya push up yang berkualitas, ada strength yang berkualitas, ada back-up-nya, ada latihan kuda-kuda juga. Sekarang saya palingnya bisa ngelakuin push up yang lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit. Efeknya sama. Latihan lagi yang lain kali. Selain tangan, kekuatan kaki juga penting. Dalam kategori silat tanding, pukulan dan tendangan paling sering digunakan selain teknik jatuhan. Meski sudah sekuat tenaga menendang, Ari belum merasakan tenaga saya. Ini ada pukulannya, coba gimana kalau Mas Dika yang pegang box dari atlet. Oke. Coba ya. Gung, pinjam Gung. Masukin tangannya di sini. Masukin Ya, sini. pegang sini. Ya. Sebagai perbandingan, Ari menyuruh saya merasakan tendangan dari para pesilat bakti negara. Iya. Oke. Iya. Waktu ditahan dengan samsak, tendangan mereka seperti langsung mengena ke wajah. Kena hidung. Kena hidung. Itu berasa banget tadi. Sempat kena hidung juga. Ternyata pas kalau tendangannya kalau kuat itu keras banget. Saya tadi sempat ke terutama kalau di depan yang paling susah. Karena nggak tahu, mungkin karena dorongannya juga sama-sama dari depan dan belakang, akhirnya kedorong juga. Di hari lain, Ari dan kakaknya, Koko, mengajak saya latihan di sungai. Selain kekuatan kaki, keseimbangan gerak saya masih lemah. Karenanya, saya diajarkan teknik tendangan di atas pijakan yang tidak rata, seperti batu. Berpijak di tempat yang tak rata ternyata juga punya makna. Sebagai aspek mental spiritual, seni bela diri silat memang syarat dengan filosofi. Ya, hidup tidak selalu mulus. Ada tanjakan, ada turunan, bahkan terkadang bentuk yang abstrak seperti yang tempat kita duduk sekarang. Oke. Jadi kita harus siap. Dasar dari kita awal adalah kita belajar jangkar. Iya, kuda-kuda. Posisi di mana kaki menompak tubuh. Kita harus Sungai siap adalah tempat yang paling pas untuk melatih kuda-kuda dan keseimbangan.
Arus sungai menguji bagi tubuh bagaimana tetap berdiri dengan seimbang. Kekuatan tendangan juga dilatih. Padahal untuk mencapai lokasi juga tidak mudah buat saya. Apalagi harus menendang arus sungai. Sungai juga cocok untuk bermeditasi. Saat mencoba, saya diminta mendengar suara alam sekitar. Suara air sungai dan angin di hutan kecil yang tenang sanggup menurunkan ketegangan. Lewat meditasi, pesilat bisa mencapai ketenangan pikiran dan batin. Dengan begitu, nafsu bisa dikendalikan. Bermeditasi sungguh membutuhkan konsentrasi. Dan berkonsentrasi itu benar-benar tidak gampang. Ya, sungai yang tadi saya gunakan untuk berlatih namanya Sungai Kayu Kunyit. Dan sering juga dipergunakan oleh anak-anak perguruan bakti negara untuk berlatih juga. Sekarang saya akan nanya sama Bli Ari mengenai sungai ini. Bli, kenapa dipakainya di sini? Kenapa harus sungai ini? Mungkin selain lokasi juga, kita bisa lihat sungainya kan berarus. Cukup ada arus di sini, terus juga sungai yang berbatu. Jadi memiliki tekstur yang tidak rata. Seperti tempat kita latihan tadi, dia cukup ada tempat dangkalnya. Jadi kita bisa untuk latihan outdoor juga, untuk power. Meditasi juga? Meditasi juga pastinya. Kenapa konsepnya gitu? Apa emang mencoba untuk menyatukan alam sama kita apa kayak gimana tuh, Bli? Ide intinya sih untuk keseimbangan. Keseimbangan tuh gimana? Keseimbangan dari diri kita tadi ya kan saya sampaikan. Selain kita rutinitas kerja, rutinitas berlatih, kita kembali ke alam. Coba untuk menghimpun energi dari alam. Keseimbangan dalam berpikir. Baik ada panas di dalam, ada dingin di luar, kita ciptakan keseimbangan. Coba kita sekarang ke atas ya, Bli. Yuk. Wah, selanjutnya nih, Bli. Oke. Sekarang, Bli, ini tempat apa nih, Bli? Ini tempat buat semedi. Buat semedi di sini. Ya. Tapi nggak ada bantal, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu tantangannya. Oke. Jadi kan seperti konsep awal kita back to nature ya, rasakan aura dari alam. Ini biasanya selain untuk meningkatkan kemampuan diri, ini juga sebagai lokasi untuk ujian, kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat perguruan bakti negara. Betul, terutama untuk yang level ke atas, misalnya ungu ke hitam, untuk memantapkan diri dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia semedi satu hari, dianterin makan, dia makan, terus... nggak makan? Jadi misalnya dia sudah mempersiapkan diri, dia misalnya start dari jam 12 malam, selesai juga jam 12 malam lagi, atau jam 6 pagi, selesai jam 6 pagi lagi. Jadi sekalian berpuasa ya? Saya coba di sini ya, Bli. Silakan coba. Ini jadi biasanya orang-orang yang ujian kenaikan tingkat itu, dia akan masuk di sini, lalu bersila. Bersila, agak mundur sedikit mungkin. Agak mundur. Ya. Dia bersila gini, terus tangannya kayak tadi, Betul. lalu diam aja gitu sambil merem. Iya. Satu hari, satu malam. Bangunan dekat sungai ini tadinya padepokan utama bakti negara. Banyak simbol-simbol perguruan yang masih bisa dilihat. Waduh, sekarang kita udah... Di bagian sampai atas ya, padepokan terdapat patung Pandawa V dari kisah Mahabharata. Digambarkan Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Bima sedang menerima pencerahan dari Begawan Abiyasa didampingi Dewi Drupadi. Sedangkan patung anjing sebagai simbol kesetiaan. Ini masuk ke dalam filosofi bakti negara juga kan? Betul. Kita kan sangat apa namanya, mengarah ke lebih ke budaya Bali, budaya apa namanya, unsur-unsur Hindu. Oh, budaya Bali, unsur Hindu, dan yang tadi spiritualismenya. Oke. Selain patung Pandawa V, juga ada patung siput. Perilaku siput yang hanya memiliki satu rumah sepanjang masa menjadi alasan ia dipilih sebagai simbol perguruan. Jangan pernah lupa pada rumah. Oke. Dan dalam hal ini rumah kita adalah bakti negara. Bli, tulisan ini kan udah kita lihat ya pas di padepokan atau perguruan kemarin. Dan ini ternyata adalah sebuah lagu. Betul. Nah, Bli bisa nyanyiin nggak, Bli? Yaitu sebuah tembang Bali yang merupakan salah satu filosofi bakti negara. Hilang lubuk kata
Yadin rire liu anu pelajahe. Hilang lu buke kata, hilang sampah, debu bertebaran. Oke. Tapi itu kira-kira ya. Itu lagu biasa dinyanyikan kapan tuh biasanya? Untuk apa namanya? Untuk meninabobokan anak. Oh gitu. Iya. Pantesan tadi pas Beli nyanyi saya kayak damai, tenang. Iya mungkin arahnya seperti itu ya. Nadanya nada yang lembut. Ini adalah nasihat-nasihat yang terus ditanamkan pada seorang anak pada saat dia kecil sampai dewasa. Ini adalah satu sikap hidup di mana kita tidak berhenti belajar. Perguruan Bakti Negara punya sejarah panjang. Awalnya, cikal bakal perguruan dirintis oleh para veteran perang. 10 tahun sejak proklamasi kemerdekaan, kakek dari I Bagus Alit Dira dan beberapa pendekar lain membuat wadah bagi para pesilat. Awalnya seperti orang-orang tua kita yang sudah belajar itu memiliki niat untuk mewariskan. Beliau merasakan bahwa pencaksilat itu membuat beliau itu berani tampil, ya, berani membela diri, ya, apalagi berani mengabdi dan membela kepada negara sesuai dengan kepercayaan kami. Tetua yang telah memberikan ilmunya kepada kami, badannya boleh hilang, tapi beliau tetap masih berhubungan dengan kami. Untuk lebih menguatkan hubungannya itulah kita bikinkan beliau patung. Dan kita selalu, seperti tata cara latihan, kita selalu datang ke depan beliau menjelang latihan, memberikan hormat. Ingat, saya garis bawahi, memberikan hormat, bukan menyembah. Masih ada yang saya pelajari selain bela diri. Musik pengiring laga adalah ciri khas yang menunjukkan dari daerah mana sebuah perguruan berasal. Belajar musik inilah yang menjadi tantangan baru buat saya. Unsur seni dalam pencaksilat tak hanya terlihat dari gerakannya, tapi juga dari alunan musik tradisional yang mengiringi. Musik menjadi dominan ketika mengikuti langkah-langkah pesilat yang tampil pada kelas seni. Nah, di belakang saya sedang dimainkan musik yang biasa dimainkan untuk mengiringi pertunjukan silat, terutama untuk nomor-nomor seni. Hari ini saya akan mencoba untuk belajar alat-alat musik tersebut, ngobrol-ngobrol juga untuk tahu alat musiknya apa dan segala macamnya. Saya coba langsung ke sana. Swastiastu. Beli bagus koko. Ini tadi saya merhatiin ini indah sekali gitu ya iring-iringannya, terus banyak banget masing-masing orang kayaknya memegang alat-alat yang berbeda. Bisa dijelasin nggak ada apa aja nih alatnya di sini, Beli? Dalam musik pengiring silat Bali, suaranya dihasilkan dari suling yang berperan sebagai melodi. Tawa-tawa namanya. Lalu ada tawa-tawa yang mengimbangi suara ketukan. Gempur. Instrumen lain adalah kempur yang memberi ritme. Ketukan. Dan terakhir gong untuk penegasan. Iya. Oke, hari ini saya akan belajar ya. Mohon diajarin, Beli. Gitu. Tempo irama saat mengiringi silat terkadang naik lalu turun. Disesuaikan dengan gaya yang dimainkan oleh para pesilat. Kita coba kita ngiringin anak langsung berpencak. Oke. Dan kita iringin dengan musik. Oke.
Apa sebabnya di ring musik? Itu untuk menumbuh kembangkan rasa dan untuk memacu bagaimana rasanya kita melaksanakan pencak silat itu biar betul-betul menyatu dengan tubuh kita. Rasanya bahagia sekali itu. Kalau memang sudah musik menyatu dengan gerakan pencak silat, kita merasakan ada kebahagiaan di sana. Tadi saya juga udah nyobain alat-alat seni tradisionalnya untuk mengiringi pertandingan silat. Wah, banyak sekali. Tapi yang jadi fokus saya adalah gimana caranya saya sudah bisa mempraktekkan jurus-jurus silat ketika di hari pertarungan nanti. Sekarang saya mau balik dulu, istirahat, dan siap-siap buat besok. Wah, kirain musuh. Selain musik, ciri yang membedakan satu perguruan dengan perguruan lain adalah kemahiran memainkan senjata. Atraksi Trisula adalah andalan Bakti Negara. Koko, salah satu penerus Bakti Negara, adalah satu dari sedikit pesilat yang mahir memainkannya. Beli, saya minta izin untuk diajarkan untuk menggunakan Trisula. Ya, silakan. Oke. Nah, Trisula adalah salah satu senjata yang dipakai untuk belajar di perguruan Bakti Negara ini. Seperti yang ada di lambang di baju saya. Hari ini saya akan belajar senjata-senjata, tapi pertama-tamanya saya akan belajar Trisula dulu. Kayak gimana? Saya juga udah gak sabar. Coba aja. Masing-masing Trisula beratnya 1 kg. 2. Diputer. Diputer. Gitu. Ya. Selain sebagai senjata, Trisula juga dipakai untuk melatih tenaga, pukulan, serta kelenturan pergelangan dan jari tangan. Tapi pegel juga ya berarti ya. Baru megang sebentar. Memainkannya dalam waktu beberapa menit sudah memberi efek pada otot tangan. Setengah sampai 1 kilo. Setengah sampai 1 kilo. 1 biji ya. Trisula kalau dikaitkan filosofinya Trisula itu kan menuju ya jiwa, badan dan rohani itu harus menyatu untuk menuju Tuhan Yang Maha Esa itu. Makanya harus ditanamkan bagaimana tekad kita itu. Kalau dikaitkan dengan ya Trihita Karana itu tetap harus lestari dan harmonis hanya. Ya, antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ada satu lagi Toya. Tak hanya Trisula, senjata andalan lain adalah Toya. Dari tengah-tengah dari senjata. Selain untuk menangkis dan menyerang, Toya juga bisa digunakan sebagai latihan tangkapan. Sebagai variasi, posisi Toya bisa diganti dengan tombak. Koko sudah mempelajari senjata sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kiri, satu tangan. Tak heran, tangannya seolah menyatu dengan senjata-senjata ini. Di hari terakhir, saya tidak akan diuji bermain senjata. Guru memberi saya 2 ujian. Yang pertama adalah menghafal gerakan jurus. Dan satu lagi adalah yang paling menebarkan, yaitu tarung dengan salah seorang pesilat senior. Entahlah apa yang akan terjadi nanti. Sebelum bertarung esok, malam ini Pak Tu dan Ari memperlihatkan teknik bertarung pada saya. Serangan bisa dilancarkan dengan tangan maupun kaki. Yang menarik, bagaimana sebuah serangan dipatahkan dengan jatuhan. Pada teknik lain, lawan yang dijatuhkan bisa balik menjatuhkan. Pada pertarungan nanti, semua gerakan ini dibolehkan. Saya hanya ditargetkan untuk memberi serangan terarah, menghindari bantingan, dan melepas kuncian, serta balas menjatuhkan lawan. Saat bertarung tiba, Ari memperkenalkan saya pada lawan. Ia adalah pesilat senior di perguruan Bakti Negara dan juga keluarga dari pendiri perguruan. Tentu bukan lawan yang imbang. Tapi saya harus membuktikan bisa lepas dari bantingan maupun kuncian.
Ari sendiri yang menjadi wasit tarung ini. Ia mempersilahkan saya dan lawan mencoba gerakan. Dari gerakan pemanasan tadi, saya benar-benar kewalahan. Saya sempat panik karena tadi baru latihan. Bagaimana yang sungguhan? Konsentrasi Anda bisa cedera. Oke. Siap? Siap. Oke. Aman dulu. Oke, pasang. Ari memberi isyarat pertarungan siap dimulai. Mulai. Maju lagi Mas Ika, maju. Pukulan, tendangan. Gerakan pertama adalah menangkis dan memberi serangan balik. Ya, bagus. Masuk. Tapi kenyataannya berbeda. Berpikir untuk mundur lagi. Beberapa kali saya bisa menghindari dari bantingan lawan. Oke, pasang lagi. Pasang lagi. Tapi tenaga mulai habis. Dan kelelahan ini jadi titik lemah saya. Jangan sampai ada serangannya masuk. Iya. Pukul tendang. Iya. Iya. Oke. Tik, ya, lepas. Walaupun berhasil dijatuhkan, tapi saya bangga telah menunjukkan perlawanan. Ini lebih capek daripada saya bayangkan. Udah ngos-ngosan dan udah gak bisa ngapa-ngapain. Sempat menghindari beberapa bantingan, tapi ternyata akhirnya karena kecapean, kena juga, kebanting juga dan kekunci juga. Susah banget, tapi paling tidak saya berhasil memberikan perlawanan. Saya sampai tak sadar kalau gigi saya terluka. Ini bukanlah ujian terakhir. Masih ada satu ujian lagi yang tidak kalah rumit. Malam ini saya harus bisa membawakan gerak dari jurus-jurus dasar dengan sempurna. Tapi saya sudah bertekad menuntaskan semua gerakan tanpa salah. Bakti Negara mengajarkan saya bahwa di balik gerakan silat tersimpan pesan-pesan mulia dari para pendekar pendirinya. Lewat gerakan silat, raga yang terolah mengajak pikiran untuk mengendalikan nafsu. Kemampuan bela diri yang meningkat secara berkala juga pesan untuk tak lupa menggali ilmu. Semuanya jelas berpengaruh dalam kehidupan. Lebih dari 55 tahun mereka berdiri, kebersamaan dan kekeluargaan antar anggotanya terus diuji. Diuji bagaimana bertahan sekaligus mengembangkan ilmunya. Diuji bagaimana warisan leluhur mereka tidak dianggap usang.